Jadi waktu itu ada infotainment yang selalu mengangkat kehidupan para daber. Ini ada sesuatu yang menyemangati gitu loh. Aku harus bisa kayak dia. Akhirnya aku memberanikan diri masuk. Jadi ilmu di teater itu kepake semua di situ. Setelah itu ya mulai berkembang dan merasakan nikmatnya dunia dubbing. Minum susu jangan setengah-setengah. Minum Hilo yang jauh lebih hebat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMC Channel dalam program Kreasi Podcast bersama Berkreasi. Kali ini bintang tamu kami ini waiting list ya. Kita udah undang beliau ini 1 tahun yang lalu dan baru punya waktu hari ini dan kami mendatanginya. Tapi nggak apa-apa, kebetulan beliaunya lagi punya usaha bisnis yaitu pizza. Seperti apa usaha bisnisnya dan bagaimana sejarah dia di dunia dubbing? Yuk kita kenalan dengan Anies Wibowo. Halo, bro. Siap. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Gimana? Aduh. Ini wah keren banget ini usaha apa bisnisnya ya pizza ini ya. Pizza. Sejak kapan sih? Ini baru banget. Baru ya? Baru berjalan sekitar 2 mingguan nih. Kenapa kok ada ide pengen buka pizza? Apa karena dubbing atau VO udah mulai sepi? Oh, enggak sih. Ini lebih ke passion ya, suka makanan. Ya, suka tantangan baru. Ini buat saya sesuatu yang baru. Tapi puji Tuhan memang sesuai dengan keinginan. Pengen menciptakan sesuatu yang berbeda di area tertentu gitu kan. Kebetulan kita memang ini posisinya ada di belakang studio, jadi nggak terlalu jauh dari kegiatan utama kita. Gitu. Oh berarti di sini juga ada studio? Ada studio. Ada studio. Apa namanya studio? Warna Suara Indonesia. Warna Suara Indonesia. Oh iya waktu itu cukup booming juga ya karena menggarap audiobook. Audiobook iya, betul. Kan? Betul. Keren. Oke, ini gimana awalnya? Saya manggilnya apa ya? Bowo atau Mas Anes nih biasanya? Bebas ya? Anes atau Bowo bebas. Oke. Ya awalnya bro jadi dubber itu gimana sih? Dubber dulu atau voice over dulu nih? Dubber dulu. Dubber dulu. Tahun berapa itu? Itu mulai belajar itu 2000-an lah, 2001 atau 2001. Oh saat itu ada diklat juga? No, belum. Waktu itu tuh baru hanya sekadar keinginan karena waktu itu lagi booming telenovela Rosalinda. Nah, karena waktu SCTV, itu ya? betul, SCTV waktu itu kan tahun 98 kerusuhan. Nah, selama kerusuhan aku tuh sempet masih bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Tapi setelahnya aku mengundurkan diri karena aku merasa nggak bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan. Karena sulit sekali untuk mencari, aku di bagian marketing. Sulit sekali untuk mencari proyek lah pada waktu itu. Karena orang pada krismon kan. Akhirnya dengan terpaksa aku mengajukan pengunduran diri. Sebetulnya ditolak sama bosnya. Dia bilang masih sanggup bayar gitu. Cuman kan kita nggak enak datang cuman ngopi, ngerokok, makan. Terus pulang makan gaji buta kan. Akhirnya udah terpaksa aku nulis surat resign. Nah, setelah itu nganggur. Nggak punya pekerjaan sama sekali. Nah, cuman kan aku mikir makan jalan terus, kos-kosan jalan terus. Harus muter. Loh, aslinya mana ini kok? Kenapa harus kos? Lampung. Oh, aslinya Lampung. Jadi dari Lampung ke hijrah ke Jakarta itu tahun berapa? Lulus sekolah 95-96 ya. 95-96 langsung ke Jakarta dan kerja di kontraktor itu? No. Bukan? Itu setelah beberapa tempat. Sempat jadi sales juga di Kolombindo Perdana, Kolombia dulu ya. Sales furniture khas kredit. Itu sempat juga. Setelah itu?
Dari yang setelah itu dari Kolombia sempat jadi pramuniaga di Naga Swalayan juga. Sorry, Ramayana. Oke. Nggak apa-apa ya kita sebut merek semua ya. Udah lewat lah masa lalu. Nggak apa-apa. Siapa tahu dia mau endorse kita. Itu jadi setelah dari Ramayana itu baru masuk ke kontraktor. Gitu. Kontraktor namanya PT Tosanda Dwi Sapurwa. Banyak ya? Memorinya masih kuat, tahap-tahapnya. Itu remembering banget. Nah, dari situ yang tadi aku cerita, setelah Krismon, aku resign. Setelah resign itu nggak tahu apalagi yang mesti dilakukan. Jadi setiap hari nontonnya telenovela. Rosalinda itu. Terus itu kan lagi booming, sangat booming. Jadi waktu itu ada infotainment yang selalu mengangkat kehidupan para daber. Yang aku ingat banget adalah Jose Fernando. Itu yang bawain kalau nggak salah Combi Himura. Romli. Om Combi. Nah, itu sangat-sangat buat aku sangat berkesan banget. Sangat berkesan banget. Jadi sampai dengan hari ini pun ingat gitu loh. Dengan almarhum Nuni, dengan beberapa teman lah, Miftah dan lain sebagainya. Itu sangat remembering karena ada kata-kata Romli yang bilang begini, ya alhamdulillah bisa punya rumah dari itu, bisa ini dari, wah ternyata dalam hatiku profesi ini cukup menjanjikan kalau begitu gitu kan. Nah itulah triggernya, jadi triggernya lagi nonton telenovela, setelah itu timbul keinginan untuk menjadi seorang daber. Nah akhirnya cari info tentang rumah produksi yang memproduksi sinetron telenovela itu kayak gitu di mana gitu. Ketemunya pertama kali itu Kaf Studio. Yang di Tebet. Ternyata itu menggarap Bangsa Doraemon kan? Iya. Di sana. Cuman di sana sekali dua kali datang cuman nongkrong doang karena nggak tahu mesti apa kan. Orang baru datang ya cuma nonton doang. Tapi coba berkenalan dengan orang-orang di sana. Waktu itu Mas Yuri siapa ya, aku lupa ya, itu udah lama sekali. Dia bilang ya udah kalau mau ini belajar ya sambil kemari aja terus gitu, nanti kalau emang ada kesempatan casting ya casting gitu kan. Tapi bosen juga kan lama-lama, udah berapa sebulan atau 2 bulan aku lupa ke situ terus tapi nggak ada sesuatu yang dilakukan. Kita cuma nonton orang yang dubbing segala macem. Sampai akhirnya ada info ke Idola Studio. Nah, diarahkanlah ke sana. Jadi ternyata sama aja sama di Kaf Studio, sama aja. Cuma nongkrong gitu kan. Sampai akhirnya merasa bahwa dunia dubbing kayaknya bukan dunia aku deh. Gitu. Itu berapa lama nongkrongnya tuh? Ada kali 3 bulan muter studio antar studio tapi nggak dapat pekerjaan. Karena harapanku, lah aku nganggur keluar duit kan harus menghasilkan sesuatu ya. Benar, gitu kan. Tapi begitu tidak menghasilkan seperti itu, wah. Sama sekali saat itu daber senior nggak ada yang menawarkan, ayo dong belajar atau ayo dong coba. Nggak ada. Nggak ada. Karena mungkin aku orang baru juga ya. Jadi aku juga takut mau kenal-kenal sama mereka. Cuman ketika ngelihat kayak, mohon maaf saya sebut namanya Mas Ferry Fadli, begitu datang, oh ini toh yang jadi Brahma Kumbara. Oh ini ada sesuatu yang menyemangati gitu loh. Oh aku harus bisa kayak dia. Tapi gimana caranya? Gitu. Tapi sampai di titik yang putus asa, di titik yang kayaknya dubbing bukan duniaku. Akhirnya aku lebih banyak ke teater gereja. Aku menghabiskan waktuku di situ bersama teman-teman di teater. Nah sampai akhirnya, cuman ini yang Pak Elsa Surya lupa mungkin. Tapi aku masih ingat banget bahwa beliau nonton pertunjukanku di teater, dan beliau yang mengajak aku untuk ke Idola Studio lagi. Itu setelah sekian waktu ya? Setelah setahun kemudian. Lama juga ya? Ya mungkin 2001 atau 2002 lah.
pas Elsa ngajak aku ke studio Idola, akhirnya ada pergulatan batin lagi di situ. Kan dulu udah pernah di situ. Emang ntar kecewa lagi loh kayak dulu gitu kan. Tapi hati kecil bilang, nggak apa-apa, jalan aja dulu. Akhirnya masuklah kembali ke Idola. Dan memang sih awal begitu ngelihat studio itu aku bilang, aduh, kayak kembali ke masa lampau gitu kan, kembali ke masa silam yang agak kurang enak gitu kan. Tapi akhirnya aku memberanikan diri masuk dan akhirnya ketemu teman-teman kayak ada Mary, ada Jane, ada siapa ya angkatanku ya, Mbak Kathy. Aku masih ingat sekali semuanya. Nah, saat tadi kan sempat balik lagi ke Idola dan sempat berlatih sama Bang Edi Juni. Nah, dari situ tuh berapa lama akhirnya mendapat kepercayaan peran? Kan tadi prosesnya kan lumayan tuh, dari 3 bulan, 1 tahun, terus balik lagi ke Idola, terus masih proses belajar. Nah, itu berapa lama? Kalau itu nggak lama. Nggak lama. Ternyata aku baru tahu rencana Tuhan tuh gini ya. Aku digembleng di teater itu ternyata untuk kebutuhan di dubbing. Tuhan mempersiapkan aku untuk lo nggak akan ngalamin kesulitan ketika lo masuk dunia dubbing. Jadi ilmu di teater itu kepake semua di situ. Jadi Bang Edi Bengkulu yang namanya ngajarin tentang teknik pernafasan itu kepake semua buat aku. Jadi ya aku sangat bersyukur dan jadi tahu maksud Tuhan tuh mungkin seperti ini gitu loh. Jadi, mungkin itu juga yang membuat aku bisa bertahan sampai dengan hari ini. Setelah dari Idola, akhirnya PH mana lagi yang disidai? Nah, kemudian dari Idola itu dapat info lah dari Kang Dadang. Kang Dadang. Betul. Bahwa di SCTV itu sedang membutuhkan Dubber. Setelah casting di situ, ikut casting di situ, puji Tuhan lolos. Lolos waktu itu film pertama, film India, cuma aku lupa ya judulnya apa. Itu di PH-nya, di broadcast-nya atau di PH? Kan sempat bedakan kalau nggak di Jalan Anggrek, bukan yang berarti udah di gedung itu Argo Pantes. Yang di Gatsu ya. Yang di Gatsu. Itu langsung itu Mbak Yuni yang ngasih kesempatan. Thank you Mbak Yuni. Setelah itu? Setelah itu ya mulai berkembang dan merasakan nikmatnya dunia dubbing. Gitu ya, jadi udah beberapa PH sudah sudah mulai ya kan termasuk situ juga Pak, ingat nggak Sumos? Ya kan, itu makasih banget ya. Makasih banget aku dikasih kesempatan dulu ngisi 3 kan ada si Ricci, aku, satu lagi siapa ya? Saya dong, bertiga kita. Kita main bertiga jadi Sumos. Itu lucu banget. Itu casting fisik saat itu. Di Sumos di Bujoko ya. Iya, Bujoko. Itu memori banget tuh. Iya. Nah, kemudian terjun ke dunia VO. Sejak kapan? Apa berbarengan dengan dunia dubbing? No, tidak. Kan ada perbedaan iklan sebetulnya. Oh, iklan? Ya, jadi 2004 itu nggak tahu ya aku. Apa iklan pertamanya nih? Iklan pertamanya itu Hilo kalau nggak salah. Minum susu jangan setengah-setengah gitu. Hilo yang jauh lebih gitu. Ternyata ini mengisi suara. Jadi 2004 itu aku udah merasa waktu itu lagi booming-boomingnya, lagi banyak-banyaknya di tempatmu, di SCTV, di mana. Jadi kita bisa ngider ke beberapa studio. Cuman waktu itu udah ada kegundahan di hati. Kalau dunia dubbing seperti ini terus, kalau enggak bagaimana? Iya, benar-benar. Nah, di situ aku melihat seniorku nih, senior kita lah, Mas Petrus Urspon. Dia banyak banget iklannya. Nah, disitulah triggernya. Jadi Mas Petrus itu double trigger buat aku. Sebagai Raden Bentar akhirnya aku menjadi sekarang ini, ya kan? Menjadi praktisi suara. Kemudian yang kedua sebagai praktisi iklan. Jadi double trigger dia buat aku. Nah dari situlah aku bikin sampel-sampel. Waktu itu masih pakai CD Pak, pakai CD. Aku nge-burn dulu, tak kirim lah ke beberapa PH. Gitu. Dan tanggapannya luar biasa. Jadi kayak almarhum Bang Awang tuh sampai, kok lu bisa sih masuk iklan? Ya nggak tahu Bang, jalannya aja. Gitu.
kok bisa sih gitu. Nah akhirnya mulai rame tuh iklan. Nah sedikit-sedikit akhirnya dubbing mulai berkurang dong karena fokusnya kan udah iklan. Ya. Jadi begitu 2006 dubbing anjlok ya, aku udah ada di iklan. Gitu. Udah lebih stabil lah di iklan. Yeah. Nah baru tahun 2006 itu muncul kayak apa ya, semacam gue pengen deh tantangan yang lain gitu loh. Kan tadi nanya soal voice over program dan lain sebagainya ya. Dan waktu itu dubbing di RCTI. Di RCTI aku ngelihat Pak Armando Nida itu pakai kacamata, itu dibalik, dia kan orangnya. Aku manggilnya sampai sekarang tuh Babe. Buat aku dia guru juga buat aku. Selain Bu Maria Untu dan lain-lain sebagainya. Teman aku berpikir bahwa kayaknya RCTI butuh regenerasi. Makanya aku mempersiapkan diri. Jadi waktu itu aku juga baru tahu ternyata beliau sudah pensiun. Cuman beliau dikaryakan di RCTI. Nah, akhirnya aku ngirimlah sampel ke sana dan ya singkat cerita diterima gitu. Gitu. Cuman waktu itu beliau juga masih tetap dikaryakan di RCTI. Berapa lama jadi VO promonya RCTI? 5 tahun. 5 tahun. Boleh dong di-spill, rekam dong. Salah satu program ya, misalnya layar emas atau apalah. Saat itu kan ya, paling booming di RCTI kan layar emas tuh. Perjuangan seorang ayah demi membela anaknya. Saksikan malam ini pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Keren. Double over, ini dia pengisi suara voice over promonya RCTI yang legend itu. Wow, senang banget bisa ketemu. Bisa banget. Bisa banget. Gitulah ceritanya kira-kira. Yang paling ikonik untuk dubbing apa nih? Dubbing sebetulnya lumayan banyak waktu itu ya. Cuman buat aku yang paling ikonik itu makasih Mas Toto Warsito. Dia memberikan aku kesempatan untuk membawakan karakter Chucky. Chucky. Itu karakter yang jahat, licik, ya. Meskipun dia sebuah boneka gitu ya. Tapi kenapa dia bisa hidup? Karena ada roh di dalamnya, roh jahat. Gitu, itu sangat termemori banget. Saat ini dialog dong, Chucky. Aduh. Nih, hari ini kita main todong-todongan terus ya. Aku lupa ya kata-katanya apa ya. Bebas. Jahat-jahat, kalau Chucky itu bikin serem, Om. Iya, memang. Itu serem banget, tapi itu buat saya. Chucky nih. Kita dengerin ya. Ya. Aku sudah bilang bahwa kau akan mati saat ini juga. Jadi jangan coba-coba lari daripada aku. Mantap. Khasnya apa? Ketawa jahatnya. Itunya. Itu khas banget dan itu selalu nempel. Iya. Khas banget, luar biasa. Dia bisa semua ya, iklan dubbing VO promo apa lagi, audiobook juga Hari ini kita dapat bintang tamu yang luar biasa, keren. Ini bukan karena hebatku. Apa tuh? Tapi karena teman-teman, doa teman-teman, dukungan teman-teman, doa ibu bapak semua. Padi semakin dan Tuhan yang luar biasa selalu menjaga dan memberikan jalan. Padi, amin. Apa? Nah, istilahnya padi semakin ketika semakin diterpa, semakin merunduk, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, itu maksudnya. Diterpa apa sih netizen ya? Suka dukanya jadi dubber atau voice over apa nih, bro? Sukanya dulu lah. Sukanya banyak. Sukanya ketika ada di depan mic itu udah passion banget.
Oke. Jadi kok apa ya? Begitu di depan mic ya udah, ini duniaku. Aku ketemu apa yang selama ini aku mimpikan. Dan imbasnya adalah cuan ya kan. Iya, dikasih. Cuan, wah, jadi udah ngerjain hobi ya kan, terus dikasih duit. Itu yang sangat menyenangkan sekali dan aku sangat merindukan itu. Oke. Tapi maaf nih. Iya. Buat anak-anak dog lover yang baru juga harus berpikir, ini menurut saya ya. Jangan mereka simple instan yang kata gue ngerjain hobi terus hadiahnya bonusnya cuan, tapi perjuangannya itu kan panjang. Oh, iya dong. Nah, itu juga harus Betul, tahu. betul. Harus Nanti. Mereka suka instan. Nanti di tips. Betul. Nah, dukanya. Seru om. Dukanya, Ah, jadi waktu belajar yang sama Bang Edi Bengkulu itu, sama Bang Edi Juni, itu kan posisiku nganggur. Iya. Aku nggak punya pekerjaan. Yang biasa nyanyi juga lagi nggak ada. Oke. Nyanyi tuh biasa ngamen tuh entah wedding, entah di kafe gitu ya. Oke. Oh, Itu lagi nggak ada. sempat jadi wedding singer ya? So, bertahun-tahun Om. Tahun-tahun ya. MC apa aja gua ambil Om. Widih. Yang penting ada duit. Penting cuan. Yang penting ada duit yang bisa jadi pemasukan buat bayar Oke. kos ya kan, buat makan dan lain sebagainya. Iya, luar biasa. Ya itu kalau dukanya dulu pada waktu nggak punya pekerjaan itu Oke. mau pelatihan Om, mau pelatihan mau ke Bang Edi Bengkulu itu ke Idola Studio. Iya. Itu aku waktu itu punya 1.000 perak. 1.000 perak. 1.000 Tahun perak. 2000. Ya itu awal-awal ya, 2000 yang lagi mau belajar itu 2001 2001 ya? lah. Itu patah 9 yang dari Pinang Ranti ke Saharjo. Saharjo masih Itu 200. 900 perak. 900 perak. Uang 1.000 Bayar itunya 900 perak. hanya tinggal cepet. Dan gua nggak tahu nanti mau makan apa. Dan nggak tahu pulangnya gimana. Nggak tahu pulangnya gimana, jalan kaki dah. Oke, iya. Tapi gue nekat Nah. Om, itu gilanya Om. Oke. Aku nekat dengan modal 1.000 itu aku nekat naik turun pas di depan gang Idola itu kan. Udah bayar, udah tinggal 100 perak lah. Ah, udahlah dalam nama Tuhan lah aku bilang. Jalan aja sampai di sana puji Tuhan. Tahu nggak ada apa? Apa tuh? Ulang tahun Idola. lagi ada tumpengan. Selamat gue. Selamat. Bisa makan Makan gratis. Kenyang. Wah, puji Tuhan. Nah, pulangnya. Nah, itu. Tinggal ngekor om apa yang lain? Ini kalau nggak aku salah inget ya, kalau nggak salah inget ya. Mbak Kathy ini mudah-mudahan bener Mbak Kathy ya. Aku agak-agak lupa ya. Mbak Kathy itu ngasih uang sama aku kalau nggak salah karena dia dapat rezeki. Aku dikasih tahu berapa ya, 50.000 atau berapa. Wow. Nah, itu Luar kok bisa biasa. pulang. Atau apa aku agak lupa, tapi aku samar-samar tuh seperti itu. Mohon maaf kalau lupa. Dan sekali lagi entah itu ingatanku itu betul apa enggak. Aku makasih banyak sama Mbak Kathy yang selama kita jalan-jalan dulu, latihan dulu, banyak curhat sama dia, banyak ngobrol sama dia. Thank you Mbak Kathy. Gila. Sekarang beliau nggak tahu di mana. Aku udah semenjak itu juga nggak pernah ketemu lagi. Tapi emang benar ya, ketika kita dalam kondisi kepepet ada aja rezeki yang datang ya. Luar biasa. Yang penting yakin. Yakin Tuhan akan bantu kita. Tuhan akan bantu. Itu Oke. bener. Merinding loh kan? Iya. Merinding loh. Sama-sama. Mau ngomong merinding juga. Oke, developer, biar makin seru acara ini, kita masuk ke season Games. Woo! Ngapain lagi nih? Oke bro, ini ada 10 pertanyaan bro yang harus dijawab cepat dan ya boleh nanti disebut alasannya apa ya. Oke, yang pertama. Memilih jadi voice over atau pengusaha pizza? Satu pilihan. Waduh. Tidak boleh dua-duanya. Itu passion dua-duanya loh. Harus satu. Wah, bahaya ini mah. Enggak, nggak mau. Aku nggak mau jawab ini mah. Ini passion. Pilih atau deh. Oke. Atau aja. Karena Tahu aja om. kenapa harus atau? Kenapa tidak salah satu? Kan Karena dua-duanya passion saya.
Saya nggak mau mengingkari hati saya. Asik. Oke. Jadi kalau untuk tahun 2024 lagi starting di Pizza Mart. Ya, siap. For today. Iya. For 2023 passionnya lagi. Iya, voice over atau dubbing. Siap. Oke, yang kedua. Protagonis atau antagonis? Protagonis. Kenapa? Anda kan lebih sukses jadi Caki. Banyak dibenci orang. Kagak sih. Tapi pernah memerankan protagonis untuk di telenovela atau apa? Pernah? Oh, sering lah. Sering ya? Sering protagonisnya sebetulnya. Karena Mas Toto ini orangnya pengarah dialog yang super aneh sebetulnya. Iya. Dia nyari-nyari orang yang suaranya ganteng kayak aku ini kan. Jadi kayak buat dia tuh kayak tantangan banget gitu loh. Gimana ngebentuk suaranya katanya bulat itu dibikin dihancurin gitu loh, Pak. Kan parah ya. Parah lah itu. Suara ganteng dihancurin. Om Toto. Maaf ya, bercanda. Nanti kita samperin Anda juga ya. Oke, berikutnya. Ini yang ada hubungannya dengan usaha Anda saat ini. Banyak konsumen tapi banyak mau, atau sedikit konsumen tapi biasa aja? Banyak konsumen tapi banyak mau, atau sedikit konsumen tapi biasa aja? Banyak konsumen. Walaupun banyak mau. Saya maunya ini nih, pizzanya harus begini nih. Emang konsumen kan raja? Oke, cakep. Udah biasa ya. Iya, benar. Udah biasa ngadepin video. Oke, yang keempat. Sehari nggak recording atau sehari nggak pegang handphone? Singkat. Sehari nggak recording. Atau sehari nggak pegang handphone? Pilih mana? Kayaknya saat ini nggak pegang handphone ya. Karena recording sekarang bisa di handphone, Om. Iya. Saya tolongin dong. Oh iya, recording bisa di handphone. Berarti handphone aja ya. Handphone, betul. Aduh, bocoran dari netizen nih. Bocorin sama saya. Oke, yang kelima. Ini masih berhubungan dengan usaha. Punya anak buah yang disiplin, tapi ngeselin. Oke. Atau punya anak buah koplak, tapi gercep. Koplaknya dalam arti nggak disiplin. Anda kan punya tim nih, di studio ada, di sini juga ada. Nah, kalau disuruh milih punya anak buah yang disiplin. Itu dua-duanya ada. Bagusnya langsung disiplin sama bos ya. Disiplin dan gercep ya. Ya, coba pilihannya nggak ada. Jadi tapi yang disiplin lah, karena disiplin. pasti bisa diarahkan, bisa dibilangin. Ya, walaupun sedikit ngeselin ya. Ya, nggak apa-apa. Namanya manusia. Boleh disebut inisialnya? Oh enggak, jangan. Oke, berikutnya yang keenam. Nih, kalau suruh pilih second tapi ori. Nih, berhubungan dengan barangnya. Atau baru tapi KW. Second tapi ori. Second tapi ori. Yeah. Kenapa? Ya udah terjamin kualitasnya. Oke. Tapi kita kan bisa mencari yang lebih baik lagi. Maksudnya dari pilihan-pilihan second itu, yang terbaik yang mana? Yang penting kan ori, asli. Siap. Terjamin kualitasnya. Sedap. Bahasanya iklan banget, terjamin kualitasnya. Terjamin kualitasnya. Kalau second 20 juta mah. Mikir ya. Nah, mobilnya lebih ya tuh. Oke, berikutnya peran utama atau figuran? Peran utama dong. Peran utama. Oke, walaupun cuma 2 episode. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi itu ikonik. Oke, cakep. 8. Pilih pemimpin yang buruk, tapi gagasannya hebat. Atau pemimpin hebat, tapi gagasannya buruk. Pusing loh. 2024. Ada aja ya. 2024 harus memilih pemimpin buruk tapi gagasannya hebat, ya kan? Bagaimana bisa ya? Ya bisa aja. Pemimpin buruk kan nggak harus apa? Buruk muka ya? Iya. Buruk rupa. Atau pemimpin hebat tapi gagasannya buruk. Aduh. PR. Yalah, gagasannya hebat lah. Gagasannya hebat ya, walaupun pemimpinnya buruk ya. Karena itu mungkin masih bisa diperbaiki lah. Ya. Pertanyaannya nggak banget sih. Sorry aja gitu loh. Sulit itu. Oke, yang ke-9. Lupa bawa handphone atau lupa bawa uang? Dompet.
Lupa bawa handphone. Ini pertanyaan klasik nih dari episode 1 sampai sekarang. Selalu ada nih. Karena hampir setiap daber bingung kalau suruh milih bawa handphone atau bawa dompet. Lupa ya. Lupanya lebih Dompet. Lupa bawa dompet. Kenapa? Karena? Apa ya, handphone itu pasti nempel terus sih. Iya. bayar online Om sekarang. Semuanya kan di dompet kan udah pindah ke handphone juga sih. Jadi nggak terlalu ini. Pembayaran bisa lewat situ ya? Kecuali kayak surat-surat yang memang harus dibawa ya, surat mobil segala macam itu pasti di dompet. Oke, yang terakhir. Ada rasa, tapi nggak ada status. Atau ada status tapi nggak ada rasa. Iya, ATS. PR. Enggak banget dah pertanyaannya dah. Parah. Oke, ada tips nggak buat teman-teman daber atau VO pemula yang pengen eksis di dunia ini? Silakan. Jangan lelah untuk belajar. Jangan pernah untuk merasa puas dengan sebuah pencapaian. Tetap belajar meskipun kalian merasa bisa. Tapi harus tetap rajin untuk belajar karena situasi dunia itu selalu dinamis dan berubah. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Jadi jangan menyerah dan terus belajar. Satu lagi attitude. Dan attitude tentu penting banget. Itu penting sekali. Ya, kan? Suara bagus tapi attitude jelek? Ya, bakalan dipakai. Yakin. Nggak bakalan dipakai. Terus kedengeran lagi Om dari satu studio ke studio lain. Nah. Apa itu? Kalau attitude-nya jelek. Oh pasti, karena lingkup kita kan lingkup yang gitu aja. Besar ya. Akan nyampe karena Om Erik langsung begitu di satu studio besok ke studio lain lagi, besok ke studio lain lagi. Jadi akan saling terhubung. Betul. Terkoneksi. Jadi ya jaga sikap dengan baik, sopan santun dijaga gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Om, terima kasih banyak sama-sama. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan seorang voice over promo, seorang daber, seorang singer. Pokoknya banyak banget. Seorang yang seorang yang hebat lah. Juga founder Cafe DAI. Satu yang harus diingat dari Anes Wibowo adalah terus belajar dan attitude tetap dijaga. Jangan lupa selalu like, subscribe KMCI Channel dan follow IG Studio. IG KMCI Studio, sorry. Dan IG dari Mas Anes apa? Anes Wibowo. Satu lagi. Apa? Iya. Apa tuh? Pizza Papudo. Oh iya. Benar. Pizza Cafe. Harus mampir kemari ya. Oh iya. Untuk nyobain ya. Kalau misalkan waktunya banyak, silakan. Atau lagi lewat di sini ya. Atau lagi lewat nanti juga kalau sudah online kita bisa. Rasanya mantap bro. Davelover, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Zano.